Ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari Grenora. Oke. Nah, mungkin bisa mengenalkan diri dulu tentang Ya, jadi pertama-tama perkenalkan saya Albert, CEO dari Grenora. Grenora sendiri ini adalah basisnya adalah makanan atau camilan kesehatan dari biji-bijian dan buah-buahan kering gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin bisa memberitahu kayak di usahanya Kuku ini sekarang ada berapa orang sih? Di usahaku sekarang total ada 4 orang. Ada saya Albert, lalu ada Dewa, Vale, dan Evelyn. Terus Kuku jabatannya sebagai CEO? Saya sebagai CEO, Dewa sebagai CMO, Vale sebagai COO, dan Evelyn sebagai CFO. Oke. Nggak ketemu jalan tengahnya, kayak kita udah seharusnya proses MOU dan lain-lain, tapi kita tidak sepakat kayak gitulah teman-teman. Dan akhirnya sekarang puji Tuhannya Dewa juga punya ide cemerlang untuk melakukan pivot ide tersebut ke muesli, kalau teman-teman tahu, yaitu biji-bijian kering dan juga ada buah-buahan keringnya. Di situ Dewa menemukan pivot ide itu, akhirnya kita membatalkan untuk minuman multigrain tersebut, dan sekarang kita menjalankan yaitu muesli ini itu. Oke. Tapi nama brandnya tetap Grenora atau? Nama brandnya tetap Grenora, jadi Grenora Muesli gitu. Oke. Untuk mengevaluasi sejauh ini sih baru beberapa, belum terlalu ya, cuma karena ada halangan-halangan, rintangan-rintangan ini di tengah jalan ini loh. Makanya kayak kita akhirnya udah kepentok nih, bahasanya kayak gitu, kepentok, akhirnya berusaha lah berpikir untuk mencari yang lain kayak gitu. Karena udah ya nggak bisa dilanjutin hal ini tuh kayak gitu. Tapi dari KWU sendiri ada nggak kayak pembimbing alurnya bisnismu ini? Oke, kalau dari KWU sendiri ada. Kita itu ada dosen pembimbing, ada juga mentor. Kita itu ada prosesi mentoring namanya. Prosesi mentoring itu mentor kita tanya, kalian udah fix yakin dengan ini, udah mau naik perizinan dan lain-lain kan? Akhirnya, tapi karena satu dan lain hal saya juga ragu, karena dari pihak vendor ini juga 50-50 lah, 50-50 lah, ngena dan gak ngena gitu. Saya juga ragu daripada nanti semakin jauh masuk duit semakin banyak, tapi kita nggak bisa balik modal atau BIP. Akhirnya Dewa inilah ketemu ide baru ini tadi, mentor dan para dosen pendamping pun juga ketika kita bercerita soal hal ini, kita sharing soal hal ini, dan mereka pun mendukung kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa, ya itu langkah bagus kayak gitu. Dalam buat bisnis itu kan biasanya ada kayak uang investasi gitu kan. Nah, kalau misalnya di usahanya Koko, itu cara Koko mencari uang investasi ini gimana? Oke, karena dibilang investasi juga enggak ya teman-teman. Karena KWU sendiri, di KWU itu ada namanya uang project, ya kan? Itu bisa kita cicil dari kita semester 1. Jadi kita cicil sejumlah sampai 10 juta. Kalau dulu itu berapa ya? 20 apa 30 ya? 30 juta saya ingatku ya. Dulu. Jadinya sekarang per orang 10 juta aja. Gitu. Nah, akhirnya karena kan berkelompok nih. Berkelompok akhirnya karena kita berempat, jadi totalnya dananya ada 40 juta. Kayak gitu, ketambahan lagi juga ada, kita ikut lomba kemarin, ketambahan dana baru kayak gitu. Itu ikut lomba apa kalau itu? Kita ikut lomba di WM sendiri, yaitu Business Ignition. Kayak gitu. Mungkin bisa sharing nggak pengalamannya Koko sama di lomba Business Ignition itu? Sharing, jadi kita ikut Business Ignition itu sangat mendadak, mingguan. Itu kita baru kayak tahu ada lomba ini lagi buka, terus yaudahlah kita daftar aja. Kita juga pengen cari dana tambahan lah kayak gitu, untuk ada uang tambahan buat produknya kita waktu itu ya. Jadi ya udah kita daftar aja. Puji Tuhannya waktu kita lolos ke prosesi pitching. Ketika prosesi pitching, ya karena kita nggak menyangka kita akan lolos, kita konsul lah dengan dosen pembimbing dan juga mentor ini. Karena kita kan sebelumnya nggak pernah ikut lomba nih. Jadi itu di situ sama mentor sama dosen pembimbing itu kita dipandu gimana cara nanti ngomongnya. Kalau ada waktu sesi tanya jawab, kita harus jawab kayak gimana. Kayak gitu kemarin itu prosesinya. Jadi
ya puji Tuhannya ketika kita sudah melakukan pitching itu sampai kita selesai dan waktu pengumuman juara nama kita disebut pertama kali dan kita cukup shock ya di situ ya, kayak wow kita bisa menang padahal persiapannya cuma benar-benar sebentar gitu loh. Jadi dia terkumpul juara 1 gitu di lombanya. Nggak bisa dibilang juara 1 karena nggak ada nominasi 1, 2, dan 3 kayak gitu. Oh, oke. Nah, mungkin buat pertanyaan penutup aja. Harapannya Koko buat usaha Greenora ini kedepannya kayak gimana? Harapan saya sendiri ya, ini bukan hanya sebagai project untuk lulus saja. Saya berharap Greenora ini tetap bisa berjalan sampai nanti, sampai kita tua mungkin ini tetap bisa berjalan dan juga bisa sustain banget dan bisa semakin membesar dan semakin dikenal orang-orang juga kayak gitu sih. Aku berharapnya. Ya semoga aja bisa bertahan lama. Oke, sampai jumpa kembali. Bye bye.